selamat pagi Gridalis. Di sini kita sudah kedatangan Ibu Elis Parlisa Rahmawati SPD. Sengaja saya sebutkan lengkap namanya supaya siswa-siswa yang baru ini mengenal beliau ya. Selamat pagi Ibu Elis. Selamat pagi Ibu Nila, selamat pagi siswa-siswi baru. Selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 2 Haurgelis. Oke, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kalau Ibu menceritakan atau memperkenalkan diri kepada siswa, mata pelajaran apa yang Ibu ampu dan lain-lain, Bu. Ya, terima kasih Ibu Nila atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis Parlisa Rahmawati. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 7. Jadi nanti kalian ketemu dengan Ibu ya. Oke, terima kasih. Tapi di sini Bu Elis itu bukan buat mengajar ya, tapi akan memaparkan materi mengenai sekolah ramah anak. Nah, seperti yang kita tahu kan, sebagian besar nih Bu Elis waktunya siswa-siswa ini dihabiskan selain di rumah, setengahnya juga dihabiskan di sekolah. Ya, 8 jam loh. Ya. Nah, bagaimana sih menciptakan lingkungan yang ramah anak nih Bu? Oke. Sekarang ini pemerintah membuat suatu paradigma baru dalam menciptakan suasana yang menyenangkan terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu dengan adanya program sekolah ramah anak. Nah, di sini kita semua sebagai sivitas warga akademik SMP Negeri Haurgelis menciptakan suasana yang nyaman, kondusif, sehat, aman, inklusif, tertib, dan nyaman demi ketercapaian pembelajaran di sekolah. Agar siswa itu merasa seperti, oh, sekolah saya ini rumah kedua saya loh. Gitu. Saya senang sekolah di sini, kekeluargaannya, teman-temannya, kakak-kakak kelasnya, bapak ibu gurunya, staf tata usahanya, sehingga semakin termotivasi ketika siswa baru belajar, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Seperti itu kira-kira Ibu Nila. Apakah SMP Negeri 2 Haurgelis ini sudah masuk kategori sekolah yang ramah anak, Bu? Ya, karena selain program pemerintah juga di sini, ketika sekolah menciptakan sekolah yang ramah anak, tentu ada kriteria tersendiri. Ya, kriterianya itu yang pertama, sekolah itu harus sehat. Sehat dalam artian di sini berarti lingkungannya Bu Nila, lingkungan di mana kita sehari 8 jam itu bersih, sehat, tidak kotor ya, seperti kalau misalkan di kelasnya bersih. Kalau misalkan kita pergi ke kantin, kantinnya sehat, bersih, makanannya ya, dari segi higienitas makanan, lingkungannya. Misalkan kita lagi pergi ke toilet juga sama. Nah, itu kriteria penting dalam menciptakan sekolah ramah anak. Yang kedua, selain bersih, tentunya aman. Aman di sini dalam artian peserta didik atau siswa itu merasa sekolah itu aman nih buat tempat belajarnya, tidak mencelakakan, misalkan ada fasilitas atau sarana-prasarana sekolah yang sekiranya membahayakan, itu tidak ada. Kemudian nyaman dalam artian di sini lingkungan ya. Kita ini kan 8 jam nih, seharian 8 jam menghabiskan waktu untuk bersosialisasi dengan teman, menerima pembelajaran dari bapak ibu guru. Tentunya suasana di kelas, suasana lingkungannya juga harus nyaman, sehingga kita ini, oh iya sih, aku betah loh sekolah gitu. Gurunya menyenangkan, teman-temannya asyik, buat sharing, buat belajar, buat bercengkrama. Ya, kalau udah nyaman kan, jadi otomatis anak juga ikut semangat belajarnya ya Bu ya. Semangat belajarnya itu otomatis ya. Kemudian inklusif itu dalam artian tidak membeda-bedakan Ibu Nila, membeda-bedakan dari latar belakang, dari
lingkungan budaya keluarganya seperti apa. Kan ada anak misalkan, kok ketika kita berteman dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, kita kadang ada melihat kok dia berbeda ya dengan kita, dari bahasanya, dari sukunya, atau dari agamanya, atau dari latar belakang, kok dia pendiam gitu kan. Kadang otomatis itu terbentuk ada yang namanya kita berinteraksi dengan orang banyak, otomatis kan semua karakter yang timbul itu berbeda-beda. Nah di situ di kita di SMP Negeri 2 Haurgelis itu tidak ada pembedaan. Semua siswa itu unik dengan karakternya masing-masing. Jadi semuanya berfokus kepada siswa dan mengupayakan siswa itu senang, siswa itu nyaman berada di lingkungan SMP Negeri 2 Haurgelis. Seperti itu. Tadi kan Ibu menyebutkan ya bahwa salah satu ciri khas dari sekolah ramah anak adalah menciptakan keamanan, ketentraman bagi siswa-siswanya ya, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih optimal dan lain-lain. Nah, ini kan tidak bisa dipungkiri nih Bu, kita sering sekali melihat berita ya kan di mana-mana bahwa ada beberapa kasus pembulian. Berarti kan itu mencerminkan salah satu lingkungan yang tidak aman nih Bu, yang tidak mendukung siswa untuk tidak belajar kondusif, lebih nyaman, tidak kondusif kan seperti itu. Nah, bisa Ibu jelaskan apa sih yang termasuk kategori-kategori pembulian sehingga akhirnya bisa memakan banyak korban nih Bu? Bahkan ada yang bunuh diri kan gara-gara pembulian itu. Ya, kita harus tahu dulu nih pembulian atau perundungan itu apa sih sebenarnya. Nah, di sini perundungan atau pembulian itu perbuatan yang tidak menyenangkan, baik itu secara verbal, baik itu secara fisik, atau baik secara sosial. Intinya kita melakukan sesuatu hal yang orang lain tidak suka, seperti itu. Itu sudah masuk ke kategori perundungan. Apalagi kita berinteraksi dengan orang banyak, ya tentunya berbeda dengan kita, seperti itu Bu Nila. Contoh misalkan dengan teman sekelas saja sendiri ya, misalkan contoh fisik nih, perundungan fisik, kita suka iseng tahu-tahu nyubit temennya. Nah itu sudah masuk ke perundungan secara fisik, atau mukul, atau apa ya, mendorong. Nah, ya, narik kursi misalnya, kursi. Padahal niatnya bercanda itu ya Bu ya, hanya bercanda, tapi itu sudah masuk kategori perundungan atau pembulian, karena perbuatan itu belum tentu orang lain kan menyukai, seperti itu. Selain fisik, itu ada juga perundungan atau pembulian secara verbal. Biasanya hate speech ya, kata-kata yang kasar atau lebih dikenal dengan ujaran kebencian ya Bu ya. Betul, ujaran kebencian, mengolok-olok teman ya. Intinya mungkin kita niatnya hanya bercanda, tapi penerimaan orang lain ke kita itu kan akan berbeda ya. Ketika teman kita dalam kondisi suasana hatinya mungkin sedang tidak enak, ketika kita ajak bercanda, nah akan ada di situ gap ya, gap itu sudah termasuk ke dalam perundungan secara tidak sadar. Nah kemudian ada lagi perundungan sosial. Perundungan sosial ini contohnya seperti begini Bu Nila, misalkan kita ini dalam satu kelas, biasanya kan suka terbentuk kedekatan kayak, kok saya nyaman sih dengan si A misalkan ya. Biasanya terbentuk kelompok-kelompok kecil, sahabat yang ngerasanya klop gitu. Ya, satu minat, satu interest, satu hobi. Biasanya nyambung lah ngobrolnya ya Bu ya. Nyambung kemana-mana ke kantin bareng. Nah biasanya ada anak yang cenderung diam, cenderung menyendiri, entah karena dia minder atau memang pemalu. Nah seperti itu biasanya memicu yang namanya perundungan sosial. Seperti itu Bu Nila kira-kira.
Nah, misal nih Bu, nih dari murid-murid atau warga Gridalis ada yang mengalami perundungan dari teman atau mungkin dari senior-seniornya, apa sih Bu yang bisa dilakukan sehingga bisa mencegah perundungan tersebut terjadi? Ya, pertama kita harus pahami perundungan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. 24 jam bisa yang namanya terjadi perundungan atau bullying. Itu bisa secara real, nyata dalam kehidupan ataupun dalam dunia maya. Apalagi kita sekarang zaman pandemi ya Bu Nila. Iya, sekolahnya kita jarak jauh. Betul, PJJ jarak jauh, keseharian kita itu dengan gawai, ya, dengan gadget. Otomatis yang namanya bersentuhan dengan gadget, apalagi sudah masuk ke dunia maya, media sosial, betul. Mau tidak mau kita akan menerima banyak karakter orang. Seperti apa? Kan kita nggak semuanya kita suka, ya, tapi kita bisa membatasi diri kita. Ketika kita searching di media sosial, kemudian kok begini amat ya nih orang, gatel gitu pengen ngomentarin misalkan, entah itu meledek, entah itu mengejek, entah itu melontarkan kata-kata kasar via media sosial, itu sudah termasuk perundungan di dunia maya. Kalau misalnya kita ya yang melakukannya, kalau kita mengalami hal seperti itu, masih mending alangkah baiknya yang kita lakukan, kita blokir saja orang-orang atau kira-kiranya yang akan memunculkan ketidaknyamanan. Itu kalau di dunia maya. Kalau misalkan kita secara langsung, secara nyata mengalami perundungan, misal ya, saya dengan Ibu Nila nih, biasa sama teman bercanda gitu kan, tiba-tiba ada hal yang tidak mengenakan. Misal saya tiba-tiba berbicara apa, Ibu Nila tidak terima, kan itu sudah masuk ke kategori perundungan. Nah, Ibu Nila tinggal bilang, Ibu, saya tidak suka Ibu bicara seperti itu. Kenapa? Nah, ketika bisa mengkomunikasikan kita dengan sikap kepala tegak, ya, dengan berani, kita sudah melawan perundungan itu sendiri. Kalaupun kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, kita bisa minta teman yang lebih dewasa, orang tua, sahabat, guru, atau wali kelas kita. Misalkan terjadi di kelas, itu Ibu Nila. Caranya bagaimana? Caranya menceritakan apa yang dialami, apa yang tidak mengenakan. Cerita saja. Nah, nanti orang yang lebih dewasa dari kita, misalkan Bapak Ibu guru atau kakak kelas atau guru BK, ya, akan mencarikan solusi. Dan ingat, tanpa menyebarkan orang yang melakukan perundungan itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu kan tadi kalau misalnya kita menjadi korban pembulian. Tapi kan yang namanya pembulian pasti ada yang membuli nih Bu nih. Betul, bagaimana supaya kita terhindar menjadi orang yang membuli orang lain gitu ya, atau merundung orang lain. Betul. Untuk terhindar dari menjadi orang yang merundung, artinya membuli, kita bisa membuat tabel, contoh tabel sederhana. Contoh, kita buat pertanyaan untuk diri sendiri. Nah, apakah saya sering melontarkan kata-kata kasar kepada teman? Di situ ada misalkan kayak pilihan iya atau tidak. Ketika kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain, berarti kita sudah termasuk ke orang-orang yang merundung, artinya melakukan pembulian, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain.
Seperti itu Bu Nila. Iya. Sudah Ibu, terima kasih. Oh ya, jadi seperti yang dipaparkan oleh Ibu Elis tadi, untuk mencegah terjadinya pembulian yang merupakan salah satu kriteria yang membuat sekolah tidak ramah anak nih. Pertama, berarti kita tidak boleh merasa superior dibanding teman-teman yang lain. Biasanya ada saja di suatu kelas itu anak-anak yang merasa lebih, dia punya power. Apalagi ketika ada nih, ini anak nih cenderung pendiam, cenderung sendiri, cenderung akan muncul seperti dikucilkan teman-temannya. Pasti ada, misalkan rada kurang dalam segi akademi, pasti ada saja. Dan ada saja yang merasa lebih dari teman-temannya, itu akan memicu konflik kekerasan lah, seperti itu. Dan itu sangat tidak menyenangkan Ibu Nila. Ketika lingkungan kita tidak nyaman, coba bayangkan ya kita ke sekolah, si itu gitu ya, gitu kan. Ketika saya di kelas, dia tuh ngeledek aja gimana gitu ya. Jadi mentalnya keserang ya Bu Elis ya. Mentalnya keserang, dan itu akan membuat satu ke emosi juga, kena akademisnya. Otomatis ketika dia merasa tidak nyaman, konsentrasi ke pelajaran pasti akan menurun itu Ibu Nila. Iya, karena dalam data UNICEF tahun 2015 itu dipaparkan 50% anak mengalami perundungan di sekolah ya. Oleh karena itu pemerintah kita sekarang menggalakkan program sekolah ramah anak. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Sama-sama. Jadi Sobat Gridalis, salah satu keuntungan ketika kita menciptakan sekolah yang ramah anak adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kita semua belajar, sehingga bisa menciptakan atau menghasilkan prestasi-prestasi dari warga sekolah yang bersangkutan. Ketika kita merasa nyaman, aman, otomatis ada motivasi lah untuk yang terbaik, biasanya seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu Elis. Sama-sama Ibu Nila. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.